Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Istiqomah NPM 2003022007. Di sini saya akan membahas tentang tahrij hadis. Secara etimologi, kata tahrij berasal dari kata horoja, horoja, horowaja, mendapat tambahan tasydid atau syiddah pada ro'ain fil, yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Menurut terminologi, ada beberapa definisi tahrij yang dikemukakan oleh para ulama karena tahrij ini terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Di antaranya yaitu pengertian tahrij. Yang pertama, menyebutkan beberapa hadis dengan sanadnya. Yang kedua, menyebutkan sanad-sanad lain beberapa hadis yang terdapat dalam sebuah kitab. Penyebutan beberapa sanad tersebut dalam suatu bab memperkuat posisi dan sanad menambah ragam dalam matan. Yang ketiga, menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada atau kitab induk hadis dengan menerangkan hukumnya. Definisi pertama mendiskusikan keadaan sanad dan matan yang sebenarnya. Definisi kedua, menyebutkan beberapa sanad lain dari sebuah hadis dalam satu tema untuk memperkuat posisi sanad dan memperjelas maksud matan. Definisi yang ketiga, menelusuri hadis dari berbagai sumber aslinya atau dari buku induk hadis untuk diteliti sanadnya dan matannya sesuai dengan kaidah ilmu hadis riwayah dan dirayah sebagai status hadis dapat ditemukan. Objek tahrij hadis. Ada dua objek dalam tahrij al-hadis, yaitu penelitian matan dan sanad. Studi eksternal hadis merupakan output, sedangkan studi internal hadis merupakan input. Studi internal hadis bertujuan pengamalan semata karena hadis merupakan sumber ajaran Islam yang harus dipatuhi, sedangkan studi eksternal hadis bertujuan memelihara orisinalitas syariat Islam itu sendiri. Untuk meneliti kualitas hadis, apakah sahih atau tidak, hadis tersebut perlu ditelusuri terlebih dahulu sanad dan matannya dari buku induk hadis, sehingga dapat ditemukan siapa perawinya dan isi hadisnya tersebut. Tujuan tahrij hadis. Yang pertama, mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Yang kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapatkan. Yang ketiga, mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Keempat, mengetahui kualitas hadis, makbul atau diterima atau mardud atau tertolak. Faedah dan manfaat tahrij hadis. Yang pertama, mengetahui referensi beberapa buku hadis. Kedua, menghimpun sejumlah sanad hadis. Yang ketiga, mengetahui keadaan sanad yang bersambung atau mutasil dan yang terputus atau muntaki. Dan mengetahui kadar kemampuan perawinya dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatannya. Keempat, mengetahui status suatu hadis. Kelima, meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan li khairihi karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Keenam, mengetahui bagaimana para imam hadis menilai kualitas suatu hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. Ketujuh, seseorang yang melakukan tahrij dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadis. Metode tahrij hadis. Ada 5 metode tahrij dalam arti penelusuran hadis dari sumber buku hadis, yaitu tahrij dengan kata bi al-lafzi. Yang kedua, tahrij dengan tema bi al-mawadu. Kemudian tahrij dengan permulaan matan atau bi awal al-matan. Tahrij melalui sanad pertama atau bi arawi al-a'la. Dan tahrij dengan sifat bi asyifah. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, tahrij dengan kata atau bi al-lafzi. Pada metode pertama ini,
Penelusuran hadis melalui kata atau lafal matan hadis, baik dari permulaan, pertengahan, dan atau akhiran. Maksud tahrij dengan kata adalah tahrij dengan kata benda atau kalimat isim atau kata kerja kalimat fi'il, bukan kata sambung atau kalimat huruf. Kata itu diambil dari salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja selain kata sambung atau kalimat huruf. Kemudian dicari akar kata asal dalam bahasa Arab yang 3 huruf yang disebut fi'il sulasi. Tahrij dengan tema. Arti tahrij yang kedua ini adalah penelusuran hadis yang didasarkan pada topik. Ketiga, tahrij dengan permulaan matan atau bi awal al-matan. Tahrij menggunakan permulaan matan dari segi hurufnya, misalnya awal suatu matan dimulai dengan huruf mim, maka dicari pada bab mim. Jika diawali dengan huruf ba, maka dicari pada bab ba, dan seterusnya. Tahrij seperti ini diantaranya dengan menggunakan kitab Al-Jami, Asy-Syakhir, atau Al-Jami Al-Kabir, salah satu karangan Asy-Syuyuti. Tahrij melalui perawi yang paling atas. Tahrij ini menelusuri hadis melalui perawi yang paling atas dalam sanad. Mayoritas ulama sepakat bahwa semua hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih. Sehubungan dengan analisis jalur Al-Bukhari melalui musaddad, dapat disimpulkan yang pertama, sanadnya mutasil atau bersambung dari awal sampai akhir. Yang kedua, semua periwayat dalam sanad hadis di atas menurut ulama al-jar wa al-tadil telah memenuhi syarat. Ketiga, antara satu sanad dan sanad lain tidak terdapat keganjilan atau pertentangan. Hasil tahrij berdasarkan analisis sanad dapat disimpulkan yaitu dari segi kualitas, kemudian dari sandaran berita hadis tersebut marfu karena disandarkan pada Rasulullah. Yang ketiga, dari segi kuantitas sanad hadis tersebut asas karena di kalangan sahabat hanya 2 orang sahabat yang meriwayatkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.